طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا بالله داعي وجب الشكر علينا ودعا بالله داعي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastajibu syafa'atah wa yarju wa rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil kawim iz'alna min hiyari ummati asturna bijaili hormati asturna bijabi jumrati wasta'al sinata nabi mazdihi wa nusrati wa ahina mutamassiqina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adhilna jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anjilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanjuluha warhamna yawma la yasfa'u lil halaiki fatarhamha. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan mu'alim Guru Muhammad Qurtubi atau yang kita kenal dengan guru muda, yang kita muliakan Habib yang alhamdulillah hadir bersama kita. Kita muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, para sarwanan, adik-adik remaja grup Habsi Jamaah An-Najah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki acara, ulun atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran sampian saberadaan di rumah kami ini. Berkhusus guru muda atau Guru Muhammad Qurtubi yang alhamdulillah dapat mengambil waktu berhadir ke rumah kami ini bersama kita di tempat ini, yang insya Allah kegiatan kita adalah tadi bersama-sama Paul Abah Ulun Sapri bin Muhammad, kemudian Mama Merta Ulun Haji Istri Rakibah binti Haji Usra, dan nanti insya Allah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan munakib dari guru Munakib Sayyidah Siti Khadijah Al-Kubra. Kemudian juga kepada Habib yang malam tadi tulak sini ke sini dikira kasih kasih bagi keluar alhamdulillah datang pulang alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberkati sebenarnya. Hadir dan sidin bersama kita. Kemudian sahabat yang lain juga terima kasih atas waktu yang bisa hadir ke rumah kami ini. Kami atas nama keluarga juga mohon maaf apabila ada layanan kami atau hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini sangat diberkati, senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki acara pertama pembukaan. Untuk muka ini kita mintakan untuk pimpin bacaan surat Fatihah kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala hadihi wa la kulli hajatin salih wa hajatin يقول تمام برسول المأمول إلى حضرة رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم شاء الله من الفاتحة الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, terima kasih atas pembacaan surah Fatihah tadi, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh paman kami Haji Burhani. Kepada paman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألا بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكارم الأمهات والأباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرار الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثاته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات الكامل الشمائل والصفات للنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحاباته وأزواجه وذرياته وتابعهم من أهل ملته وخارجة التي تشرفت بعشراته وصحباته وفازت بخدماته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعواته ومؤازرته ونصرته. أما بعد. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, yang wajib kita ta'zimi
yakni seluruh Ghurayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang mulia yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, para asatid dan asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, tutuha-tutuha kampung dimanapun berada, wabil khusus kepada beliau-beliau yang telah berhadir di tengah-tengah kita, di antaranya telah hadir Al-Habib Abu Talib Al-Haddar, yang mana kita doakan mudah-mudahan seluruh zuriyah Rasulullah SAW dipanjangkan umur, sehat wal-afiyah, dimudahkan segala urusan, kabulkan segala hajat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan berkat berkumpul dengan zuriyah Rasul kita mendapat nazarah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada para guru-guru yang telah berhadir di tengah-tengah kita, yang mohon maaf lah belum pinandu sekung aja Muallim Hasan, yang lainnya minta kalalah kepada tutuha kampung, guru-guru tuha ulun kada pinandu lawan buhan-bian. Jadi tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada buhan-bian, teriring doa kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, wasihah wal afiyah, kabulkan hajat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin wal hadirat, Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama yakni untuk saling bermuajahah, untuk saling bertatap muka satu dengan yang lainnya. Guna diantaranya adalah untuk wasilul arham, untuk saling menyambung tali silaturahim. Kemudian mudah-mudahan dengan tujuan dan maksud yang sama, yakni kita di sini semata-mata mengamalkan daripada anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata beliau, man qada hajati fi akhihi qadallahu fi hajati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang mengabulkan, yang menunaikan hajat saudaranya se-Islam dalam hal kebaikan, adalah Allah Ta'ala mengabulkan hajatnya juga. Amin ya rabbal alamin. Dalam artian apa? Tuan rumah atau sahibul bait basaruan karena kita ada hajat, karena kita minta tulakiakan saruan. Acaranya jelas acara kebaikan, kita kabulakan niat tadi, mengabulkan karena mutabaah dengan Nabi. Apa balasannya? Hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi untung. Jadi bila ada orang berhajat, kebaikan itu kabulakan. Nah, kayak saruan-saruan kayak ini kabulakan. Ada saruan yang bagus saja, acara itu laki lah. Jadi kalau kita sudah paham di sana, tinggal kita islahul niat, perbaiki niat dia ditulak. Akhirnya semata-mata aku tulak kasaruan saja, aku tulak kasaruan mengabulkan hajat saudara se-Islam karena mutabaah lawan Rasulullah. Selesai. Itu aja. Nah, jadi bahasanya tuh apa? Walaupun kena ada dapat surungan nasi, aduh sebelum mamuk. Hah? Betul lah. Lumayan tuh. Karena kan ada biasanya terkadang jamaah tuh membludak. Ada mayo makanannya, surungannya ada mayo. Tuan rumah aku belum ya. Wajib kamu mulai di belakang. Janganlah. Bahkan terkadang kita di orang Arab tuh ada adabnya lah, kayak orang Arab bagus. Niat mengabulkan hajat. Apabila konsumsinya surungannya kada sesuai lawan lior, kadusan nang abut. Terkadang mohon maaf sepalihan rajin iwaknya daging. Kada bisa makan daging. Ada kahintalo aja. Itu kalau opina orang kada ada menyiapkan tuh menyumpanakan tuan rumah itu ada badat mainnya. Nah kecuali tuan rumah siapa kada makan daging kambingnya ada hintalo, hanya angkat tangan gitu caranya lah. Nah ini perlu kita perbaharui lah supaya tulak acara ini bujuk-bujuk kita dapat pahala, hajat kita dikabulkan Allah, itu aja selesai. Mutabaah lawan Rasulullah selesai. Ada ngalih-ngalih, ada sekedar tulak sarwan wara adalah
Nyamun orang nang dasar tujuannya tulak sarwan wara, mulai di rumah bakal gina kada makan. Apa kita abahnya aja. Jangan bini bemasak kada kasih yang usahin nyepecah sarwan jo malam ini. Biasat. Nang biasat lagi itu kenapa? Ya nang bisa memberakat bebanyak-banyak tuh nah itu nang biasat lagi. Ya kan? Nang wani membawa gintingan tuh binian bang lah binian. Lakian ada binian bang gitu. Nah, binian biasanya membawa kantongan, ya kan mulai di rumah membawa kantongan dan 5 menjemput ya Allah ya Rasulullah. Terus ada mayu, sarwannya 100 menyiapkan makanan 250 ya, tuh ada mayu, misalnya saya hitung 5, 10 jemput. Nah, jadi acara pada malam hari ini kita luruskan niat. Kemudian sholawat serta salam, semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkenaan tentang acara pada malam hari ini, yakni acara haul tadi sudah, acara maulid, kemudian pembacaan manaqib. Ini hal yang luar biasa. Nah, dibacakan maulid tadi itu pun sudah luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz ketiga. Biasanya kalau pondokan itu ada membaca kitab Syarah Fathul Mu'in, ya kan? Juz 1, 2, 3, 4. Buka di juz angka 3, tapi buka ke dalamnya, buka hasyiahnya. Hasyiah I'anatul Talibin juz ketiga karangan Sayyid Abu Bakar Syata'uddin Muti. Beliau di sana ada menukilkan daripada kalam seorang ulama, yakni termasuk wali min awliyaillah juga. Siapa? Imam Suyuti. Apa ujar Imam Suyuti? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wa alihi illa haffatil malaikatu bi ahli dhalikal makan wa ammahum Allah birrahmah. Tidak adalah rumah atau masjid atau tempat nang lainnya nang dibacakan pada itu tempat akan maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi illa haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makan, kecuali para malaikat mengelilingi dengan ahli setempat. Wa ammahumullahu birrahmah, dan Allah taala mencurahkan, menuruni tempat itu dengan rahmatnya. Jadi waktu dibacakan maulid tadi itu rahmat turun. Nantinya biasanya kalau ulun sempat bersungsung ya sungsung kayak tadi sungsung datang, tapi tak datang apabila ada orang ya terlambat datangnya. Ya maulid itu kan luar biasa, rahmat menggelulung turun. Nah, rahmat turun, intinya apa niat insya Allah kabul. Ada penyakit misalnya, ada benyo kan disediakan tuan rumah, buka benyo atau waktu baca maulid. Apa niat? Mereka ada penyakit, mudahan diangkat. Anak indah macal mudah jadi pamasian, ya kan? Laki ini anak sabini-bini mudah tertutup hatinya. Allah, binian pulang. Nah itu tuh luar biasanya. Nantinya adatnya orang-orang tua kita dahulu acara manakib, maulid, atau juga hendak wadah ini. Karena rahmat turun, jadi nang mamakan dapat rahmat. Ada sama pian. Bingkanya dia benar bisa usin, ya lah bisa usin bingkanya. Jadi takut. Nah ini namanya dia akan bingka apa nih ya? Ini dimakan itu dapat rahmat. Memang bingkai mungkin sama harganya ya 100 atau 50 ribu lah, atau itu dijual bingkai dan itu dah. Harganya sama, tapi waktu kita andap di maulid itu lain beda, lain. Kita ada muda-muda. Tinggal keimanan kita jadi kita kayak apa. Di maulid itu banyak berdoa apa pian hendak insyaallah. Dan pengalaman ulun pribadi, hajat-hajat ulun biasanya waktu orang baca syair atau baca maulid apapun itu, banyak biasanya minta macam-macam, minta ampuni dosa, kawitan itu ini apa, terkadang tuh alhamdulillah urusan dunia kayaknya tuh lancar aja tuh ulun. Nah ada tapi lapah-lapah benar bahasanya tuh berkat maulid tuh lah. Tapi tinggal keimanan kita masing-masing. Keimanan kita masing-masing. Kalau kita mengimani dengan dalil tadi, rahmat turun, malaikat mengeliling, mengaminakan bila berdoa. Nah berdoa situ. Ada juga orang tolak, lambatnya apa-apa lambatnya kita bang dapatnya. Jadi nah hal berentaan ini ada sama lah, tergantung keimanan masing-masing. Nah, tergantung keimanan masing-masing. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya apa? Biarlah hadir ke sini. Apakah niat hendak makan wara, ya dapat makan wara. Kalau pian hendak mencari rahmat,
berkahnya dapat ya, timbul keimanan kita masing-masing lah gitu ya. Dan luar biasa maulid malam itu ngaku ya ya Masya Allah kancang umur beda kancang-kancang masih suara payah turun ini luar biasa adalah luar biasa lah, luar biasa. Jadi acara pada malam hari ini rangkaiannya bagus, tinggal kitanya lagi rangkai apa lah. Itu pembacaan maulid, belum lagi pembacaan menakib ya jelas koron rahmat ada mau dikisah lah. Tinggal kitanya aja lagi mengimani atau kadanya. Kemudian lagi berkenaan tentang maulid astagfirullah, tentang manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sedikit tabarukan lah. Beliau adalah Sayyidah Khadijah, putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Bertemu nenek moyangnya dengan nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Qusay yang telah menyatuakan bahasa kita kabilah suku-suku Quraisy, sedangkan ibunya adalah Fatimah putri Zaidah bin Al-Asam, keturunan dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Khadijah binta Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, 5 anaknya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, 6 anaknya. Kalau mulai nabinya berarti kanannya nih Mama Rina, ya lah, kanannya tuh Mama Rina. Sayyidah Khadijah nih kalau hitung nasab dari abah tuh kanannya Mama Rina oleh Nabi, Mama Rina. Dan ini mohon maaf, ini perlu ditegaskan, kita 4 pendapat yang agak ringan. Itu ittifaq ulama lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sampai Abdul Manaf itu hukumnya fardu ain. Tiap-tiap orang mukallaf balik berakal bulughud da'wah salimul khawas, ya kan, disebut orang itu mukallaf kan 4. Asal taklif arba'atun dalam kitab Tuhan. Sebab-sebab orang mukallaf 4, balik orangnya, berakal, bulughud da'wah itu sampai seruan kanainya. Artinya tuh apa? Kecuali orang tuh memang mulai pada tuanya begena di tengah hutan pulau terpencil, kada ada jaringan, kada ada tuan guru situ, boleh lah. Kemudian salimul khawas, kada picak, kada tuli. Jadi itu disebut mukallaf. Bagi orang yang mukallaf wajib hafal nasab Nabi sampai Abdul Manaf. Bila kada hafal berdosa berumuran. Nah itu perlu hafal lah. Kekanakan perlu diterapkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kalau sampai Adnan tuh ada mengatakan fardu ain juga keras gitu. Tapi kita ambil itu nang sampai Adnan tuh hukumnya fardu kifayah, cukup di kampung itu nang ada hafal saiku melapas dosa sekampungan. Nah itu tuh ini perlu tahu kita. Jangan hafal apa silsilah wayang aja. Kadang kisah silsilah film hafal benar. Silsilah Nabi ada hafal tuh talalu benar. Kemudian di Ghalib telah menjadi mulia dengan kesucian nasab garis keturunan sebagai nenek moyang kekasih termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kesucian nasab keturunan Khadijah dari kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah, melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum perempuan yang suci ini, menjaganya dari setiap ujian dan cobaan dengan pertolongan dan perlindungannya yang sangat kokoh. Oleh karena itulah beliau Khadijah diberi gelar As-Sayyidatul Thahirah, pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini, sehingga gelarnya lebih dikenal dengan sebutan Al-Kubra, yakni perempuan agung. Gampangnya, karena sangat besar kedudukannya pada posisi-posisi yang lain. Dialah yang paling pantas dan berhak untuk mendapatkan semua itu. Kita ulang sedikit. Di Ghalib ini menjadi mulia dengan kesucian nasab, suci nasabnya, dan Allah Ta'ala menjaga daripada kotoran-kotoran tradisi bangsa jahiliyah. Kan Sayyidah Khadijah ini tadi daripada nanti masa-masa jahiliyah. Jadi bahari itu masalah nasab ini banyak ada jelas karena perkawinannya aneh.
Kalau Sayyidah Khadijah umur ini memang dari pernikahan berataan. Kalau zaman jahiliyah itu nak tahu lah kayak apa kawin anehnya tanah. Misal ada binian saikong, nang badatang lakian berlima. Mana limanya kayak apa? Na'udzubillah min dzalik. Itu berhubungan badan dulu kalimat-limanya. Ngeri kalau. Kayak Nabi lah sudah betianan di kiau kalimanya tadi. Betul kan kayak menentukannya tasaran bibinya menuncuk nang mana kaki kan abahnya anaknya dia selesai kawin. Jadi banyak nasab nang kada jelas dulu itu. Aneh lah. Ada lagi perkawinan yang aneh itu zaman jahiliyah itu dalam kata apa? Nang kawin kontrak. Kawin kontrak. Kita cobain dulu dingai. Seminggu-minggu bila saya cocok lanjut, kada cocok pembicaraan. Itu kawin kontrak. Wah ini punya masih ada menggiwi nang itu telah. Itu zaman jahiliyah, zaman jahiliyah. Jadi banyak nasab nang kadidas itu banyak dahulu tuh. Karena itu kan dah perkawinannya aja aneh. Kalau Sayyidah Khadijah murni nasabnya suci nasabnya luar biasa terjaga, terpelihara. Wah ini banyak juga nang mau kawin kontrak tuh nang banyak yang lihat lah. Nang ramai lagi tuh ini apa kisah nikah batin. Aduh, asa membingung apa nikah batin. Apa tuh kisahnya nikah batin kok udah mengerti ya dong. Saya kok masyhadu an la ilaha illallah asyhadu itu pas-pas saja nikah batin nang ada karuan tamparin aneh. Nang kada bewalian kada bisa saksi-saksian kada ada nama ijab kabulakan nah gitu. Tupang laweh ning alihnya ya Allah. Macam aliran-aliran ini kawaran ya. Ini pilihan tabligh zaman jahiliyah. Dan Sayyidah Khadijah ini terjaga daripada tradisi-tradisi bangsa jahiliyah. Apa tradisi dahulu tuh? Kalau kita minuman standar kita minum putih. Kalau orang dulu khamar. Sayyidah Khadijah kada pernah sampai wafat sidin kada pernah minum khamar. Luar biasanya. Yang mana dahulu zaman jahiliyah itu bebiniannya membuka aurat sidin kada. Ini luar biasanya nih. Luar biasa Sayyidah Khadijah. Padahal Nabi belum diutus nih, belum. Tapi masih berpegang dengan agama ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa Sayyidah Khadijah ini lah luar biasa benar. Jadi harus kita ketahuan nih, ini orang yang luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha telah terlahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sekitar 15 tahun. Kemudian dibesarkan di keadaan rumah tangga yang suci dan damai sehingga Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna budi pekerti dan ilmunya. Kecantikan dan kelebihan-kelebihannya, sikap kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Khadijah adalah perempuan yang memiliki daya nalar sangat baik dan tindakan-tindakan yang bijak dalam segala urusan. Memiliki naluri yang tajam dan bercita-cita mulia. Ini perlu kita jelaskan sedikit. Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, mamanya orang-orang beriman. Ini lahir sebelum Nabi dilahirkan sekitar kurang lebih 15 tahun. Tapi mohon maaf lah, jangan sampai salah adab khususnya para pemuda. Belum banyak nang talinga ini panas. Bila mandangar buhan pamudaan bapander. Seolah-olah kayak mau hulu-hulut Sayyidah Khadijah. Ini mama kita berataan lah. Ulun ini keras bila masalah agama. Kalian tahu aja kayak ulun kerasnya. Ulun ini pada penggaya dalam hal lain, tapi kalau urusan agama ulun kita main-main. Apa kebanyakan pemuda berucap ini? Sudah, kita mau cunah Nabi aja, mau pantai Nabi, kawin lawan nang belu-belu, nang tuha pada seorang aja, bangsat ini manusia. Ini nang dihulu-hulu siapa? Sayyidah Khadijah. Tahulah Sayyidah Khadijah memang bujur umur sidin tatuha pada Nabi 15 tahun. Waktu kawin lawan Nabi umur 40 tahun, Nabi salawi tahun. Tapi dicek oleh Jibril, seluruh dunia pada waktu itu bebinian yang lebih bungas daripada Sayyidah Khadijah. Bahkan bebinian yang umur 12 tahun masalah kancangnya kulit kalah. Ada kawin ini binian 40 tahun nang kayak itu. Irot sudah 40 tahun tuh irot deh. Jadi pas dulu apa nih kepada orang-orang nang pujangga nang hendak kawin, hendak nang belo kawin nang belo. Aduh sama hulu-hulu Rasulullah. Sarik tau lah. Banyak benar pemudaan ini nah, nang asam muar jangan dulu. Mama kita berataan di hulu-hulu tanah jadi apa hidup ya ada karyawan tampung tuh ini ya kawin lah ya hidup tuh nang pakai seumuran
nang luntang lantung begawi nang haram halal hantuk terus akibat tak salah pandir. Artinya hati-hatilah kemudian menggunakan media sosialnya, hati-hati. Karena ulun ini kan sudah sekitar 7 bulan ini ulun terjun ke media sosial. Ulun sudah mulai aktif di live TikTok. Ulun pantau komentar orang tuh banyak nang terpengaruh dengan apa kata-kata wayah ini, dan itu membahayakan akidah. Contohnya apa nang banyak nang ulun tangkap rajin nya bagaya niatnya tapi berbahaya. Apa rajin sifat ulun ka surga. Mohon maaf, sekelas Imam Junaidi Al-Baghdadi nang sambahyangnya kawa di atas bayu. Ya yang karamatin wali besar. Bahkan ini termasuk apa orang luar biasa lah, Imam Hasan Al-Basri ya, apa ulangan. Imam Hasan Al-Basri itu wali Allah Ta'ala nang sambahyang orang sajadah di atas bayu juga. Imam Hasan Al-Basri lah. Sidin waktu berkisah membaca kitab menceritakan tentang orang yang paling terakhir dicabut daripada api neraka. Sidin menangis berdoa, ya Allah jadikan ulun orang itu, saking takutannya kita surga dulu hulutan, tunjul ulun ke surga, sifat ulun ke surga, himpatakan ke surga. Ngaji ga rukun iman ngaji 5, nawaqidul Islam rukun Islam ngaji 5, rukun Islam, nawaqidul Islam nang 10 ngaji lah, pembatal Islam. Di antara pembatal Islam mau hulu-hulu dalam hal agama. Supaya ditegaskan nih, ya kita hidup tuh nang kada karuan tampuh jadinya. Nang usaha tuh indah ngalih benar, akibat muntong nih nah. Muntong nih kita ada terkadang. Ini perlu ditegaskan lah. Ini bagaya tuh silahkan bagayaan. Nabi kata juga bagaya. Sayyidina Ali juga, Nuaiman bin Rafa'ah, Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah kata juga bagaya. Abu Maizan, banyak sahabat-sahabat kata juga bagaya. Tapi dalam lingkar agama dunia hulu-hulutnya kita wah ini harap ada wali-wali bahari agama di hulu-hulut. Kain aja bila malaikat tukang waran aku aja tahu kakaknya saking tawak kegencangan ya tak surga kain aja. Malaikat di hulu-hulut. Ini nang sulit benar ya Allah ya Rasulullah. Ini akidah kita berbahaya. Kita tuh hidup kita nang sial ada sekira tuh. Lagi lah mama Ummul Mukminin, hati-hati. Umbah tuh bang, kenapa yang Nabi tolong Sayyidah Khadijah sampai geluh 2 kali itu kenapa? Ini ada hikmahnya. Kita harus tahu, bukan kesunahan memilih nang belu, bukan aja kan kita masalah nikah. Teman kau tuh memilih nang bujang, menyakawa, ya. Tapi bukan pian anak nang belu ya terserah, hati asa cinta, asa memberi kapingin orangnya ide bunga saja, ambil saja. Tapi jangan melibatkan Nabi, supaya jangan salah adab kita. Kenapa jadi Nabi lawan Sayyidah Khadijah kawin dan Sayyidah Khadijah keadaan belu, sedangkan Nabi itu kan bujang bahasanya? Itu karena Sayyidah Khadijah memang disiapkan oleh Allah Ta'ala bebinian nang paling bungas, nang paling baik, nang paling sugi, nang paling luar biasa. Dan alasan sidin belu 2 kali supaya memang bujur-bujur siap tempur. Karena Nabi ini perjuangan awal-awal. Bahasanya tuh nang pacang beuungahan tuh ada awal. Tinggalkan Nabi ke Gua Hira 10 hari, 40 hari. Coba kan orang hanya kawin, perutnya pianka meninggalkan ulun. Ya udah. Ini kan launya sudah ada pengalaman tuh biasa aja lagi. Memang siap mendukung perjuangan Rasulullah. Itu tuh. Itu hikmahnya adalah supaya ada salah paham. Nah, supaya ada salah paham ada kita ini ada terkadang ya Allah. Nah, kita mengumpat sunnah Nabi hijau kalau jangan belu-belu, ayo belu janda semakin di depannya, moha damai. Supaya jangan salah adab lah, jangan salah adab. Ini Sayyidah Khadijah nih, itu alasannya. Jadi memang umur 40 tahun tapi bungasnya kada kau dilawan. Ada kau dilawan saat itu tuh, kau dilawan lah. Orangnya bungas benar. Orang binian 12 tahun ada sanggup melawan kau bungasan jadi itu. Kulitnya tuh kau dilawan. Sebagai ditanding lawan saat itu nang sesama orang 12 tahun binian jadi 40 sanggup. Ini memang sesuai aja pasangan Nabi paling bungas. Jangan kita hayal nang itu ini, jangan lah. Karena memang itu banget lah. Kita ini ada salah adab terhadap. Dibesarkan di rumah tangga yang suci dan damai. Nah ini dalam artian Sayyidah Khadijah orang yang luar biasa. Ini pelajaran kesan kita memang di rumah tangga yang suci dan damai. Memang mengutamakan ilmu. Nah ini pelajaran kesan kita bila anak tuh hendak bagus kawitannya juga. Lagi mamanya, itu mama yang pertama madrasatul ula, mamanya itu madrasah pertama, wal ab mudirul ula, dan abang itu kepala sekolah pertama kesan anak. Jadi bahasanya itu sama-sama dua laki bini bila hendak menjadikan anak soleh, ya apa
mendidiknya aja lagi, makanannya diperiksa halalkah haramkah syubhatkah satu, kemudian lagi kawannya dilihati kayak apa kawanannya, bagus sajakah kadakah, pendidikan ilmu agamanya ulamanya. Ini pengalaman lah kita, pelajaran yang hanya imbah kita daripada tuan rumah. Berkat menjadi anak nang bakti, ingat lawan kawitan, manggana kawitan, dihauli kawitan, itu lah. Coba kan pian ada iman ada nang itu ini, nah anak berapa kali haul kawitan gitu peduli. Malah terkadang itu kadinya ada menggenang-genang tuh kawitan. Nah, ini termasuk dicontohkan tuan rumah pada malamnya, termasuk birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Karena rancak aja mendengar riwayat-riwayat, bahkan kan Quran tuh ada gampang langsung di ayat paling ujung, enggak? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul rabbi. Kalimatnya tuh qul di situ fil amar. Artinya di dawam fil amar setelah artinya itu perintah, kalimat perintah. Artinya selalulah kalian mendoakan untuk orang tua supaya diampuni Allah Ta'ala, supaya dirahmati, dikasih Allah Ta'ala. Itu tuh. Kalau kita bahas ayat dalil banyak, udah nih bila mulai dalil kan macam-macam. Tapi udah nggak banyak dalil. Artinya masalah doa itu kan itu perintahnya di Quran kayak itu, supaya selalu mendoakan kawitan. Itu Quran. Kemudian lagi nama ujar Nabi kan idza matal insan, apabila telah meninggal manusia tuh yang qat'a min thalas, terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3, di antara yang ketiga itu apa? Wa waladin shalihin yad'u lahu, anak nang salih nang selalu mendoakan gesan orang tuanya. Dan juga kalau kita pandang lagi ke dalil-dalil ulama-ulama ke bawah, itu makinnya itu nah ada kisah kan, insya Allah tahu aja, suah-suah aja mendengar beritaan. Buka di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz kedua. Apa di situ ada riwayat anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya, bahwasanya orang-orang beriman itu mendatangi pada tiap-tiap malam ke langit dunia. Wa taqif bihada'i buyutiha daniyah, berhenti di halaman rumah seandainya melihat tuh. Wa yunadi kullu wahidin minha, dan memanggil tiap-tiap salah satu daripada arwah-arwah tadi itu bisautin hazinin alfamratin, memanggil dengan suara yang sangat sedih 1000 kali panggilan. Seandainya mendengar atau kita seandainya melihat lah. Coba bukan kitabnya, buka Hasyiah I'anatul Talibin juz kedua ada alih. Memanggilnya kayak apa? Mengiaunya 1000 kali dengan suara yang merintih sedih. Apa memanggilnya? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai sanak kerabatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang mendiami rumah-rumah kami, walabisu thiyabana, wahai orang-orang yang memakai pakaian kami, waqtasamu amwalana, wahai orang-orang yang membagi harta warisan kami. Hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna fi ghurbatina, apakah salah satu di antara kalian adakah nang ingat lawan kami, adakah nang menggenang lawan kami ini di tempat terasing. Wa nahnu fi sijnin tawilin, kami berada di penjara yang sangat lama, lawas penjaranya. Wa hasnin syadidin, berada di benteng yang sangat kuat. Farhamuna yarhamukumullah, hadiahi kami, niscaya Allah Ta'ala mengasihi kalian juga. Sesuai kan Nabi, namal mayyitu fi qawhi illa kalghitil mughawwith. Tidaklah mayit di dalam kubur ini tuh kecuali seperti orang nang kakaraman nang minta tolong, lamas. Orang lamas tuh kayak minta tolong. Kayak itu tuh orang dalam kubur tuh menunggu doa anak-anaknya, menunggu doa keluarganya. Enggak, di kita menggenang siapa lagi? Kalau orang dahulu kan bertuduhan anak tuh biasanya malam Jumat nang dikuatkan benar. Malam Jumat datang ya. Kalau merujuk kitab tadi tiap malam itu bisa. Tapi itu kan masalah ghaibiyat, tinggal keimanan kita masing-masing aja. Dan itu supaya tamparan kepada kita, supaya menggenang arwah bapak, arwah umah, arwah kai, arwah ini digenang, didoakan saja, dikirimi bacaan-bacaan. Nah, panang kawat itu ada gampang ya, nah ada gampang. Nah, itu lah. Jadi Sayyidah Khadijah terdidik. Nah, terdidik memang dari keluarga yang baik-baik. Nah, ini pelajaran. Bila anak-anak bagus, kawitannya juga. Bila anak-anak ada bagus, kawitannya juga. Nah, pertama benar mama. Karena kita lihat berapa banyak orang-orang besar sekelas Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, banyak imam-imam yang lain tuh.
Nah abahnya sudah meninggal, tapi dekat mamanya yang luar biasa jadi anak itu. Dan harus berni'mah. Kalau ini termasuk anak macam. Tapi doa mama tuh nang kuat, mama tuh nang luar biasa memperhatikan lah. Memang mama ulun kada ustazah. Kalau abah masya Allah ya syekh besar beliau di Mekah. Abah memang, tapi nang mani urani mama, nang mendidik habis-habisan tuh mama. Mama tuh nang luar biasa nang ulun boleh. Nang mendidik masalah qanaah mama tuh luar biasa sih dintelah. Nang ada ulunnya termasuk anak orang nyaman, tapi disiksa alahan pada orang sakit. Abah tuh setiap duit itu terbatas. Jadi mama tuh rajin saking sayangnya ke anak mendidik si dinta apa dulu suah ulun ngaran duit tuh kan 250 aja sebulan, 250 sebulan. SPP di situ, nukar kitab di situ, beres gue masak seorang. Waktu itu lah nukar kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah hadis Arba'in Nawawi, duitnya ada SMS sidin, ada kan di pondok tuh ada gesan apa tempat nelpon, kalau SMS datanglah surat. Apa pasan sidin B kamu hendak kitab napa? Sidin berapa duitnya? Kitab napa ngarannya? Ini sidin abah kadada waktu itu abah sidin undangan di Palembang Sumatera. Abah kadada waktu itu tuh. Sidin apa ini ada duit mama menjurungi ikam 20.000. Mudahan ikam paham abah kadada di rumah. Mudahan ikam jadi anak nang untung dunia akhirat. Belum kada apa suratnya saya simpan sampai itu simpan surat itu, surat mama itu. Artinya apa kawitan itu lihat perjuangan manokan seorang tuh ading bertiga di rumah. Baik itu kan kalau sawat kawitan tuh ngirimi duit 20.000 aja itu tahun 2015 hanya aja. Berarti kawitan tuh habis lalu sudah duit ke rumah mulai situ dulu ada suah lagi ada suah lagi apa itu makanya minta kirimi duit sakit teman di pondok. Nantinya kita perlu di pondok tuh cek aja ke rumah rata-rata kita haramain kada kawan pada dikai kayak orang. Kita nambah curai bang lagi. Nah, sakitnya tuh bagi mondok tuh lah. Padahal abah tuh siapa ada tahu bilang penyuginya sama kampungan. Ada amat banyak abah itu. Tapi didikan sidin memang membatasi kena anak dan mama juga kayak itu membisai anak tuh bisa. Situ kau sabar. Jadi biasanya tuh suksesnya orang ini berkat dua mama, dua abah kawitan itu tuh utamanya lah. Padahal menurut kelakuan orangnya udah sesuai. Orang muang tau lah. Aku udah jadi rumah gitu, sanggup juga kalahin usianya. Tapi itulah kekuatan doa kawitan. Nantinya kawitan tuh jangan tidak didoakan lah. Kita terkadang mohon maaf, oh ya ini gawian sakit atau cuma cari amalan sugi, tapi kita terkadang pamantangnya digawi, pamantangnya tuh bukan ta'limul muta'alim lah, kita ta'limul muta'alim karena Syekh Zain gitu. Di antara sebab ujar sidin nang maulah rezeki itu macet, nang pampang rezeki itu apa? Tarkud doa lil walidain, apa? Tarkud doa bil khair lil walidain, yakni meninggalkan doa apa untuk dengan kebaikan untuk kedua orang tua. Artinya masa itu ada kada mendoakan kawitan yang baik-baik itu termasuk sudah mepet rezeki. Kawitan yang utama biar nak kawitan yang utama. Dan pokoknya bila kawan manu mahimungi kawitan insyaallah hidup tuh wah nyaman. Ada ngalih ya dah lah. Pokoknya dilatih. Memang itu apa? Nah, belum pribadi bahari kawitan berduit. Jadi bila gajian bahari lemari ditapos tuh menjogi sini ada 20.000. Siapa 20.000 tapi kan datang teman lima sampai wah ini meningkat belum merasakan rezeki itu beberapa tahunnya naik terus. Lalu tuh bila begawe itu kayaknya ada duit tuh sedikit tak kadang nih membiayakan istri apakah padahal seorang beli berumah aja ada dulu tuh tapi melatih ini kadang itu kadang abah mama tuh sugih pada aku nang apa ngurusi kawitan ini yang kesalahan anak-anak ini tete semantang kawitan sugih anak kawitan aja kan di pura-pura hoti luput gitu. Menurut mencoba dulu tuh lah gaji kan sesuai bahari jadi 20.000 seminggu menjungi mama tuh. Wah ini alhamdulillah aku banyak biasanya tuh. Udah ngerasakan tuh ada menyangka di umur ulun yang anom ini 27 sudah lah. Artinya masih nang 23, 24 dulu tuh. Alhamdulillah. Lu mobil sudah berisi kendaraan, berisi rumah, berisi seorang tanpa duit kawitan. Dede. Alhamdulillah Allah Ta'ala maaf rezeki yang memang luar biasa. Memang muliakan kawitan mudahkan hidup kadang alih. Itu dah. Kemudian belahan Sayyidah Khadijah yang termasuk orang yang cerdas. Di antara kecerdasan dirinya adalah waktu Rasulullah pertama kali ditemui Jibril sudah memutar. Dibisai oleh Sayyidah Khadijah tenang Rasulullah. Jadi apa? Mencari Sayyidah Khadijah artinya tenang aja kan nabian bila datang pelangan makhluk nang itu teh habaji ulun lah. Artinya jangan takutan bian. Iya, datang Jibril beparakain apa nabi kana Sayyidah Khadijah. Artinya datang nih
Sayyidah Khadijah apa membuktikan apakah itu malaikat atau setan, dipacul sidin kerudung, pacul kerudung langsung hilang. Menjadi Sayyidah Khadijah, adakah lagi? Jadi lagi Nabi. Nah, berarti memang itu memang wahyu daripada Allah Ta'ala, itu bukan setan, bukan yang ada karuan. Pintar deh, luar biasa. Ini pelajaran kepada binian nama tidur ada kerudung. Allah karim lah. Tapi kayak terang lah kita masalah mengamalkan apa kewajiban di akhir zaman ini memang lapah. Apalagi sekampungan tuh nah, kada bakar rudungan, kita bakar rudung seorangan sampai orang mainlah bos surga aja. Itu kewajiban tuh. Banyak tuh itu kelakuan lah. Ya Allah ya Rasulullah. Dan jangan sampai kita menodai malah memperbanyak dosa. Biar bakar rudung menguntung pembarang ya, ada juga yang kayak itu. Mohon maaf. Pandiran menguntung menggibah orang itu maksiat lisan. Maksiat lisan. Masalah aurat lain lagi halnya. Jangan didongprak apa tuh jangan lah. Ada manusia itu pasti ada salah, tapi kewajiban tetap harus kita kerjakan. Udah mau ada mau, Nah, dihada kita wahin lah. Salah itu ini. Kemudian lagi Sayyidah Khadijah, nah kalau kita ambil contoh, kalau kita ambil contoh apa? Sidin orang nang sugih, bisi pembantu ratusan, tapi kayak apa? Sidin melayani Rasulullah. Apakah pembantu nang menyuruhi makan? Ya? Langsung sidin nang menyurungi makan. Ini pelajaran biasa kita bagataan. Nah. Karena ini berapa banyak ulun lihat, bukan ulun lihat, ulun hadapi orang datang ke rumah bakal hidup lagi bini, sedangkan nang di datang ini belum bisa bini. Yang gawat dulu, kamu juga. Ini kayak datang ke rumah itu, kalahinya apa hualnya? Masalah hak-hak masing-masing. Ujar nang bini. Bemasak lain kewajibanku, menyurungi makan lain kewajibanku, baca tapas lain kewajibanku, mengon anak lain kewajibanku, menyampai rumah lain kewajibanku. Itu juga itu salah ada. Terus berapa ada salah. Tapi cita-cita tuh hendak menjadi wanita surga. Sayyidah Khadijah ini kayak apa sih dia? Nang bisa anak buah banyak, malah sidin nang langsung melayani Rasulullah. Sayyidah Fatimah kayak apa? Waktu sidin menggiling apa itu namanya, menggiling gendong, aku yang tangan sidin nangis, aku yang tangan lisak ayo. Jadi udah sidin Ali, ayo kita minta karena abah, karena Rasulullah minta membantu abahnya ubah menang perang kan. Ketika itu Rasulullah setelah menang berperang, artinya banyak tuh membantu. Minta jadi udah Nabi, wahai Fatimah putriku, jangankan sikong, lapih gawat, tapi ketahuilah. Wahai Fatimah putriku, juga Rasulullah, tatkala engkau melakukan pekerjaan rumah, nang itu bukan kewajibanmu semata-mata ihtiraman li zaujik, semata-mata karena memuliakan kepada suamimu, setiap tetes keringat, setitik paluh yang engkau hasilkan dari melayani laki tadi, nang itu bukan kewajibanmu, Allah telah ciptakan 7 parit antara engkau dengan api neraka. Itu ada gampang. Ini pelajaran, nah. Nantinya mohon maaf. Wah ini lucu lah. Bila anak umur 17 tahun bebinian kada kawin, abut sudah nang kawitan. Seharusnya sebelum masalah bab kawin itu, nah sebelum kawin itu mengaji dulu ilmunya. Nang kayak apa nikah itu. Memang lah nang bemasak tadi, nang itu ini tuh memang lain kewajiban bini, memang jujur. Tapi amun sama-sama menuntut hak juga hati-hati biar berubasan. Hak bini dilaki 5 aja juga. Makannya cukup 2 kali sehari cukup sudah. 3 kali sehari ya bagus. Pakaiannya cukup dalam setahun itu 2 lembar. Karena satu musim 1 lembar. Jadi kita ini ada musim hujan, musim panas. Jadi cukup lakian tuh nukarkan bininya baju 2 lembar dalam setahun. Kemudian ada tempat tinggal rumah, pendidikan ilmu agama nang fardhu ain dan kasih sayang perhatian. Cukup ya. Jadi binian pacar nukar pupuri ginco udah kawa, skincare ada kawa, nukar pulsa ada kawa. Ada kewajiban lagi, nukar yang pintar itu ada kewajiban lagi. Nah gimana juga? Ada yang mana? Jadi sama-sama artinya kan nikah. Ma makna nikah? Bukan dalam kitab at-ta'rifat. Nikah itu an-nikahu fil lughah ad-dhamm wal jam'u, yakni berkumpul 2 laki binian. Wa fi syar'i secara syariat nikah itu apa? Ngaran nikah secara syariat itu yakni adalah aqdun yaridu ala tamliki manfaatil bud'i qasdan, yakni akad yang mendatangkan itu akad agar memiliki kemanfaatan di dalam pernikahan sebagai tujuan utama. Itu artinya dalam kitab apa Shalahul Usrah wa Daurul Abain fit Tarbiyah itu apa?
Situ dijelaskan fayajibu ayatimma binniyatus shalihat, dan diwajibkan gesan orang-orang yang hendak nikah itu agar memperbanyak menyempurnakan niat-niat yang baik, wa bi idrikil muhimmati fil haya, agar memperbati fungsi-fungsi di dalam pernikahan pada kehidupan, di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Niat nikah itu apa? Nantinya tujuan dan di antara niat nikah itu adalah talabur ridha fi sulhil usrah, menuntut mencari keridhaan Allah Ta'ala pada berbuat baik kepada pasangan. Jadi kan ingat lagi kewajiban gitu. Aku mau lahirkan laki kope supaya dapat ridha Allah. Laki menghimungi bini menukarkan amas, ya kan? Ada sekali kali 2 gram sehari, berhari-hari kayak itu. Emang bini, ya kan? Itu semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi tujuan nikah itu adalah talabur ridha fi sulhil usrah, menuntut keridhaan Allah Ta'ala pada berbuat baik antar pasangan. Bila awal itu muasam, nah alihnya ada biarlah. Namun kadang itu ya sama-sama lain kewajibanku, kiamat hari bisa ada kuatnya. Itu tuh perlu lah, orang-orang yang hendak mengawinkan anak tuh perlunya anak tuh di privat dulu supaya belajar bab nikah. Ini gak ada, belum lagi jauh-jauh hari apa rancangnya nang kayak apa, perminannya nang kayak apa gitu nang dibahas ya Allah ya Rasulullah. Jauh lagi nang hendak mengamalkan nang Nabi apa jangan Nabi, udah ada hadis apa Nabi, khairun nisa, sebaik-baik bebinian itu adalah ahsanuhunna wujuhan wa arkhasuhunna muhuran, orang nang sepaling bungas wajahnya, rupanya sepaling bungas muhanya, wa arkhasuhunna muhuran, dan sepaling ringan maharnya. Bungas kada jujur larang lah ini, asik aja lagi. Kasihan lah lagian lah. Itu adalah, jadi artinya itu apa? Maksudnya tuh kayak ini, niatnya apa? Nang kembali lah. Kalau kita mencontoh kelakuan Sayyidah Khadijah kayak apa sih dia pemimpin binian di surga, jadi umpat di sini nggak bakal lakuan lah itu tuh. Jadi antaranya lah panjang harusnya ada di bagian Allah karim. Nah, jadi mudahan lah nang sedikit nang aku banyak kan sedikit tahu aja pokoknya mudahan ada manfaatnya lah dan doa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu aja. Jadi mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini turun rahmat besan kita berkata dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa orang tua kita baik masih hidup ataupun meninggal mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil khusus yang dihauli pada malam hari ini mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, sehat badan kita fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita halalan tayyiban, kabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan berkat Sayyidatuna Khadijatul Kubra sebagaimana berkumpulnya kita di tempat ini tak kumpul pulang karena di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya itu aja dapat ulun disampaikan. Apabila ada salah kata, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha Allah ajran wa batin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi kita bersama-sama mendengarkan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan menambahkan pengetahuan kita dan juga menjadikan teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pembacaan doa untuk ini kembali kita katakan kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya anbiya Allah. Assalatu wassalamu alayka ya awliya Allah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibul barakah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibun ni'mah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibul rizki. Rahmat minallah, berkat minallah, rizki minallah. Allahumma tubis salamata wa sihata wa abdikal hudzati wa juwati wa juwari wa musafirin wal muqim min bahrika min ummati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In syafa'ati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, min barakati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad.
Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbir umat Sayyidina Muhammad rahmatan ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum